Halo gengs, selamat datang kembali di Magenta Film. Gengs, kira-kira berapa lama ya seorang manusia itu bisa bertahan hidup di hutan belantara? Seminggu, sebulan, atau bahkan setahun? Beberapa dari kalian mungkin akan kaget saat mengetahui bahwa seorang tentara Jepang bisa menghabiskan waktu di hutan belantara hingga 29 tahun lebih, gengs. Kisah tentara Jepang yang hidup selama 29 tahun di hutan belantara ini juga diadaptasi ke dalam sebuah film yang berjudul Onada 10,000 Nights in the Jungle. Film ini mengisahkan tentang seorang tentara Jepang semasa Perang Dunia II bernama Hiro Onada yang menolak untuk menyerah kepada sekutu. Penasaran bagaimana serunya film ini? Karena itu yuk nonton aja videonya sampai akhir dan temukan keunikan filmnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pemuda yang mendarat di Pulau Lubang, Filipina pada tahun 1974. Tampak ia diantar oleh sebuah mobil pickup menuju tepian sebuah sungai dan mendirikan sebuah tenda berbendera negara Jepang. Ia juga memutar salah satu lagu nasional Jepang melalui sebuah pengeras suara. Di saat bersamaan tampak sesosok tentara tua yang sedang menabur bunga di atas tanah. Ia lantas mendengar irama lagu tersebut dan menatap ke arah sumber suara. Scene beralih pada tahun 1944. Di Wakayama, Jepang terdapat salah seorang pemuda yang sedang mabuk parah. Pemuda itu bernama Onada. Diketahui Onada mabuk karena gagal menjadi seorang pilot. Ia kemudian didatangi oleh seorang mayor bernama Taniguchi yang berkata padanya bahwa meskipun Onada gagal menjadi pilot, namun dirinya masih bisa memberi sumbangsih pada negaranya lewat cara lain, yaitu lewat pendidikan militer di Futamata. Scene beralih ke 3 bulan kemudian, di mana saat itu Onada yang sudah menjadi seorang letnan 2 tampak sedang berbincang dengan ayahnya. Sang ayah memberi Onada sebuah pedang wakizashi yang harus digunakan untuk melakukan harakiri apabila tertangkap oleh musuh. Onada ditugaskan di sebuah wilayah yang bernama Pulau Lubang, Filipina. Di sana ia disambut oleh Kapten Hayakawa. Sebagai perwira yang baru datang dari Jepang, Onada pun membawa perintah dari markas pusat agar tentara di Pulau Lubang mengubah taktik perang menjadi perang gerilya. Alih-alih menurut para perwira lainnya malah mengabaikan instruksi Onada, termasuk salah seorang letnan senior bernama Suehiro. Karena itu Onada membawa serta sebagian pasukan Kapten Hayakawa untuk mempersiapkan pertempuran sesuai arahan markas pusat. Dia menugaskan anak buah Kapten Hayakawa untuk menimbun makanan serta amunisi di sebuah goa. Malam harinya, Pulau Lubang dibombardir oleh kapal-kapal perang Amerika. Banyak tentara Jepang yang berguguran, di mana salah satu diantaranya adalah Kapten Hayakawa. Onada beserta beberapa tentara yang tersisa pun mundur ke wilayah pegunungan dan bertemu dengan Letnan Suehiro. Letnan Suehiro bercerita bahwa seluruh pasukannya telah dibombardir oleh musuh dan ia menjadi salah satu korban yang selamat. Meski begitu, musuh kini telah mendarat di Pulau Lubang yang mendekat ke wilayah tempat Onada berada. Tak punya pilihan, Onada pun mundur ke goa tempatnya menimbun amunisi dan makanan. Untuk menghindari deteksi musuh, Onada dan Suehiro membagi tentara yang tersisa menjadi 2 faksi. Faksi pertama yaitu faksi Onada yang terdiri atas Onada, Kozuka, Shimada, Akatsu, serta 3 serangkai mito. Adapun sisanya akan mengikuti faksi Letnan Suehiro. Setelah Letnan Suehiro dan anak buahnya meninggalkan goa, Onada memberi instruksi pada pasukannya agar terus memberi perlawanan pada musuh dengan bergerilya. Namun keesokan harinya 3 serangkai mito justru melarikan diri. Onada beserta 3 anak buahnya yang tersisa pun lantas menemukan mereka yang tewas di bawah pohon buah nangka. Singkat waktu, Onada dan kelompoknya tiba di sebuah desa yang sudah hancur dan terlibat baku tembak.
Namun bukan tentara Amerika yang mereka hadapi, melainkan polisi Filipina. Seorang penduduk desa menyebutkan bahwa perang sudah berakhir. Onada menolak untuk percaya. Meski begitu, Akatsu tampak ragu dengan kelanjutan perang setelah mengetahui bahwa yang mereka tembaki adalah rakyat Filipina. Onada mencoba meyakinkan Akatsu dengan menceritakan latar belakang dirinya selama berada di sekolah militer Futamata. Diceritakan bahwa sekolah militer Futamata memiliki doktrin yang berbeda dengan doktrin militer Jepang pada umumnya. Di sana Onada diajarkan untuk tidak melakukan harakiri dan terus bertempur bagaimanapun caranya. Saat kelulusan, komandan mereka yang tidak lain adalah Mayor Taniguchi berjanji bahwa meskipun anak didiknya harus bertempur hingga bertahun-tahun lamanya, kelak dia akan datang dan menjemput mereka. Onada pun bertekad untuk terus bertempur. Terkesan dengan semangat Onada, Shimada dan Kozuka memutuskan untuk setia mendampingi Onada. Dan meskipun Akatsu tampak ragu, ia pun bersedia mengikutinya. Pagi harinya, Onada memberi misi pada anak buahnya untuk menjelajahi seisi pulau. Bahkan Onada menamai sendiri nama-nama lokasi penting di pulau itu. Selain itu, Onada juga menginstruksikan anak buahnya untuk membakar hasil panen padi milik warga Pulau Lubang. Hal ini ia lakukan sebagai pertanda bahwa pasukan Jepang masih ada di sana dan masih siap untuk bertempur. Akatsu tampak semakin lelah dengan kondisi yang ada, sehingga dia pun memutuskan untuk kabur. Mengetahui hal itu, Onada memutuskan untuk mengejar Akatsu. Shimada dan Kozuka kemudian membuat sebuah gubuk kecil karena hujan turun deras pagi itu. Sementara itu, Onada berhasil menemukan Akatsu yang hampir mati kelelahan dan segera membawanya kembali ke gubuk. Akatsu yang selamat pun berterima kasih pada Onada dan berjanji untuk tidak kabur lagi. Waktu pun berlalu hingga setting film beralih ke tahun 1949. Tu te crois pourvu ici? Eh ben plus maintenant. Suatu hari Shimada mengoceh karena ia sudah lama tidak makan daging. Kozuka yang kesal dengan tingkah Shimada lantas terlibat baku hantam dengannya. Untuk menenangkan situasi, Onada memutuskan untuk berburu ternak warga di sebuah kawasan dekat pemukiman. Naas saat sedang berburu seekor sapi, kelompok Onada terlibat baku tembak dengan sekelompok petani. Shimada pun terkena tembak di bagian kepala hingga perlu dibawa ke dalam gubuk. Onada berhasil melumpuhkan salah satu petani yang dia jadikan sebagai sandera. Il nous a appris énormément de choses. Je ne t'oublierai jamais. Nyawa Shimada tak tertolong. Adapun si petani kemudian dibunuh oleh Akatsu dan Kozuka karena dianggap bersenjata dan mencoba membunuh mereka terlebih dahulu. Akatsu yang tampak sangat frustasi dengan keadaan yang ada, lantas memutuskan untuk memisahkan diri dari kelompok Onada. Tinggallah Onada dan Kozuka yang terus menjalani misi. Hingga waktu pun berlalu ke tahun 1950. Saat sedang berpatroli, keduanya dikejutkan oleh suara yang datang dari sebuah pengeras suara. Ternyata suara itu berasal dari pihak Jepang yang meminta Onada untuk menyerahkan diri. Namun Onada menganggap bahwa itu semua hanyalah propaganda saja. Malam harinya, Onada dan Kozuka menyusup masuk ke sumber suara dan mencuri serta sebuah radio dan beberapa lembar koran. Dari berbagai informasi yang ada, Onada menyimpulkan bahwa pihak Jepang kini bersekutu dengan Cina untuk melawan Inggris dan Amerika. Dia juga menyimpulkan bahwa akan ada seorang agen khusus yang menjemput mereka di wilayah pesisir selatan. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke sana. Setibanya di wilayah pesisir selatan, keduanya pun segera berenang dan sejenak melupakan masalah mereka. Hingga tak terasa waktu pun terus berlalu. Kini Onada dan Kozuka sudah berusia separuh baya. Pada suatu malam dengan hujan yang turun deras, keduanya dikejutkan oleh suara bersin seorang wanita di sekitar gubuk dan mendapati seorang wanita yang sedang berteduh bernama Inies. Kozuka yang sudah lama tak menyentuh wanita pun tampak ingin membelai Inies saat wanita itu sedang tertidur. Naas hal ini membuat Inies curiga dan merebut pistol mereka. Di pagi hari, Onada dan Kozuka dikejutkan oleh Inies yang menodongkan pistol pada keduanya.
Inias berhasil menembak paha Kozuka, namun Onada segera merampasnya kembali. Saat akan melarikan diri, Onada menembak Inias hingga wanita itu pun tewas. Dengan cekatan, Onada pun merawat luka tembak Kozuka hingga benar-benar sembuh. Mengetahui hal itu, Kozuka segera memutuskan untuk mencuci pakaian karena ia tak tahan berdiam diri terus-menerus di dalam gubuk. Saat keduanya sedang mencuci pakaian di sungai, Onada dan Kozuka rupanya sudah diintai oleh sekelompok warga yang kemudian menyerang mereka berdua hingga mengakibatkan Kozuka tewas. Adapun Onada berhasil melarikan diri. Tinggallah Onada seorang diri yang kini meneruskan misi. Dalam kesendiriannya, dia terus mengingat nama-nama prajuritnya yang telah tewas sebagai bentuk kesetiaannya. Hingga setelah mengunjungi makam Shimada, Onada pun mendengar sebuah lagu nasional Jepang yang diceritakan di awal film. Ia lantas mendatangi sumber suara dan mendapati seorang turis bernama Suzuki yang sudah lama mencari keberadaan dirinya. Meskipun Suzuki berusaha mati-matian mencari tahu informasi tentang Onada, namun Onada hanya berkata padanya agar menemui Mayor Taniguchi dan membawanya ke Pulau Lubang. Setelahnya, Onada menangis. Suzuki lantas kembali ke Jepang dan berhasil menemui Mayor Taniguchi yang sudah lanjut usia dan beralih profesi menjadi pemilik sebuah toko buku. Meski awalnya menolak, Mayor Taniguchi akhirnya mau datang ke Pulau Lubang setelah Suzuki memperlihatkan sebuah area di Pulau Lubang bernama Pegunungan Taniguchi. Hingga beberapa waktu berselang, Mayor Taniguchi dan Suzuki tiba kembali di Pulau Lubang dan bertemu dengan Onada. Dengan segera Onada melapor pada sang mayor yang lantas memberinya perintah untuk berhenti berperang dan menyerahkan diri. Sambil diiringi isak tangis, Mayor Taniguchi kemudian berterima kasih pada Onada atas masa baktinya. Hal ini sekaligus menjadi bentuk pemenuhan janjinya saat kelulusan Onada, di mana ia berkata bahwa tak peduli seberapa lamanya anak buahnya akan bertempur, Mayor Taniguchi kelak akan menjemput mereka. Film sebetulnya diakhiri dengan Onada yang pergi keluar dari Pulau Lubang menggunakan helikopter. Namun sekedar informasi di luar film nih gengs, setelah pergi dari Pulau Lubang, Onada menyerahkan diri kepada pemerintah Filipina. Dan Onada pun sempat kembali mengunjungi Pulau Lubang di tahun 1996 dan mendapat sambutan meriah dari penduduk di sana. Gimana gengs? Menarik bukan filmnya? Bagian mana menurut kalian dari film ini yang paling seru? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian punya rekomendasi film yang ingin diulas, tulis saja di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Dukung terus channel Magenta Film dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya. L'ennemi est là, et j'ai une mission à remplir. J'ai suivi une formation secrète.